Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam safety. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang penilaian risiko. Pertanyaannya, kenapa perlu ada penilaian risiko? Baik, diperlukannya penilaian risiko karena di tempat kerja kita banyak sumber-sumber bahaya dan kita harus menuliskan, mendaftarkan semua aktivitas kita ya, dari A sampai Z di tempat kerja kita tersebut. Kemudian kita lakukan penilaian risiko dari setiap pekerjaan tadi yang sudah kita daftarkan ya, mulai dari masuk ke kantor, bekerja, istirahat, ke toilet, sampai kita ke masjid atau ibadah, sampai kita bekerja lagi, dan terakhir kita pulang. Semuanya itu kita lakukan penilaian risikonya gitu. Oke, kenapa begitu? Supaya kita tahu level-level risiko yang kita hadapi di tempat kerja. Kemudian kita harus melakukan tindakan-tindakan atau kontrol-kontrol supaya kita tidak mendapatkan cedera atau kita kita terlibat kecelakaan di tempat kerja. Artinya kita selamat sampai di rumah. Jelas ya? Itu harus seperti itu, karena idealnya kita bekerja seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan penilaian risiko. Baik, teman-teman semua di sini sudah lihat ada matriks ya. Kita menyebutnya tabel. Tabel risk assessment atau kita sebut dengan penilaian risiko. Risiko secara teori adalah perkalian dari peluang terjadinya kecelakaan dengan tingkat keparahan atau cedera dari kecelakaan itu sendiri ya. Kalau dibuat sederhana, R risiko sama dengan P kali S. P-nya peluang, S-nya itu tingkat keparahan, severity. Oke. Sebelum membahas detail tentang matriks ini, saya jam dulu loncat ke yang kita sebut sekarang sebagai risk assessment atau penilaian risiko. Nah, teman-teman lihat sekarang kita sudah ada di tabel penilaian risiko ya. Tabelnya ini pakai standar Unilever. Masing-masing organisasi punya tabel sendiri-sendiri ya, supaya mempermudah ya. Intinya yang Unilever pakai ini adalah tipe penilaian risiko secara kuantitatif. Jadi kita menggunakan angka-angka, nanti ada range-nya ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus menuliskan apa-apa saja list pekerjaan kita dari A sampai Z ya. Oke. Untuk di toko ya, atau di tempat kerja kita, misalnya saya sebagai SPA, teman-teman juga sebagai SPA ya. Sekarang saya mau kenalin dulu tipe atau bentuk tabelnya ya. Ya memang ini agak ada banyak kolom-kolom, tapi ini gampang banget ya. Paling kanan ada kolom nomor, kemudian situasi bahaya dan aktivitas kita, dan di situ boleh dijelaskan nanti situasi bahayanya seperti apa. Kemudian tipe bahaya, kemudian siapa orang yang berisiko di situ ya, potensi bahaya dan risikonya apa, kontrolnya gimana, kemudian evaluasi risiko ya. Ada P peluang, S severity itu tingkat keparahan, cedera, dan R risikonya. Jadi P kali S
peluang kali severity adalah risiko, R. Kemudian ada risk level atau tingkatan risikonya, dan ada kontrol tambahan terakhir. Simple banget ya. Kelihatannya memang agak banyak, tapi ini simple. Oke. Ini adalah penilaian risiko tugas untuk SBA ya. Deskripsi dan ruang lingkupnya adalah di toko, di tempat kerja. Nah, di toko ini saya menuliskan di toko itu bisa macam-macam, masih bisa di minis, hyper, atau di pasar ya. Kita sebut aja toko ya. Kemudian siapa yang melakukan penilaian ini, melakukan risk assessment ini? Nah, risk assessment ini atau penilaian risiko ini dilakukan oleh grup ya, tidak bisa oleh saya sendiri atau teman-teman SBA sendiri, tapi oleh grup ya. Siapa aja? SBA dan supervisor, kemudian ada tim expert dari tim safety gitu. Kenapa? Supaya semua aktivitas itu tidak ada yang terlewat ya, dan detail-detail kondisinya tidak ada yang terlewat. Karena kalau saya yang bikin, saya nggak ngerti di sana ada apa, karena saya tidak tahu banyak tentang tempat kerjanya. Jadi harus kombinasi ya, harus bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Teman-teman lihat di sini ada beberapa aktivitas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di sini 16. Karena yang 17 adalah kondisi COVID ya. Teman-teman lihat di sini ada 16 ya. Saya membuat ini dulu berdasarkan diskusi dengan teman-teman SBA sendiri dan supervisornya di lapangan ya. Jadi saya cukup tahu banyak tentang aktivitas teman-teman SBA di tempat kerja. Yang pertama, masuk ke toko atau warung ya. Yang kedua, ruang ganti pakaian bila perlu ganti pakaian ya. Kalau teman-teman pakai baju bebas dulu kemudian ganti pakaian. Yang ketiga, menggunakan gun taker ya, kemudian menggunakan cutter ya. Yang keempat, memajang produk-produk pada tempatnya pada rak atau gondola. Yang kelima, bekerja di gudang di dalam warung atau toko ya, minis, hyper, dan lain-lain. Yang keenam, pindahkan barang dari gudang ke dalam store. Store itu maksudnya ke pajangan ya, ke belum memajang ya, ke store-nya dulu. Kemudian 7, membuka karton dan mengambil produk untuk dipajang. 8, membersihkan produk yang kotor. 9, melakukan pekerjaan yang di luar kemampuannya atau tanggung jawabnya. Nah, ini dimasukin karena ada beberapa kasus waktu itu SBA kita melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaannya ya. 10, area refreshment, misalnya lantainya basah. 11, keluar area toko. 12, kondisi emergensi seperti demo, huru-hara gitu ya. Dilanjutkan dengan kondisi emergensi kebakaran. 13, tindak kriminal. 14, bahaya binatang ya, hewan liar, anjing, kucing, dan binatang liar lainnya. 15, melakukan pekerjaan yang di luar kemampuannya atau tanggung jawabnya ya. Dan yang 16 yang terakhir, saat berada sendirian di toko atau di warung atau di pasar ya. Nah, untuk tambahan terakhir adalah kondisi lingkungan dengan potensi penularan virus COVID-19. Ini tambahan tersendiri gitu. Jadi ada 16, banyak ya memang. Nah, semakin banyak kita membuat mendaftarkan pekerjaan kita, penilaian risiko kita semakin sempurna ya gitu. Oke, tipe bahaya ya, masuk ke toko atau warung ya, bahaya statis dan bahaya bergerak. Nah, ini kita udah mulai masuk ke intinya nih ya, intinya. Jadi begitu orang masuk ke dalam toko, hyper, minis, dan semuanya itu ada bahayanya ya. Ada bahaya statis yang diam dan bahaya yang bergerak. Bisa terjadi tabrakan, terpleset, tersandung, dan lain-lain ya kan? Ya. Orang yang berisiko SBA ya kan.
ASBA. Potensi bahaya, nah, terpleset, tersandung, tabrakan, tertabrak, gitu, ya kan. Nah, kontrolnya gimana nih? Kontrol dan prosedur keselamatan. Ya, pada saat kita masuk ke toko, kita harus bugar, ya, atau sehat untuk bekerja. Kemudian, kita harus melakukan training tentang bahaya dan risiko di tempat kerja dan cara mengantisipasinya. Kemudian, mengenakan sepatu kerja, ya, termasuk seragam kerja, ya, dan perhatikan permukaan lantai. Itu kontrolnya. Kalau 3 kontrol itu sudah dilaksanakan dengan proper atau dengan baik dan benar, dipastikan teman-teman saat memasuki toko tidak mengalami insiden atau kecelakaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kolom inti, yaitu penilaian risikonya, ya. Nah, di awal tadi sudah bilang bahwa risiko adalah perkalian dari P, peluang, dan S atau tingkat cedera. Nah, pada saat masuk ke toko, apakah teman-teman sering? Nah, kita masuk sekarang ke tabel atau matriks risiko. Ya. Masuk ke toko itu kan teman-teman tiap hari, ya kan, tiap hari. Nah, di sini ada tabel, ya, dari peluang sebelah kiri, angka 1, bobotnya 1 sampai 10, ya. Kemudian ada tingkat cedera, bobotnya 1 sampai 10 juga, ya. Nah, di situ kita bisa menentukan risiko secara kuantitatif, ya, angka-angka gitu. Dan di sini teman-teman lihat ada warna-warna hijau, kuning, dan merah, ya. Tentunya teman-teman tahu ya, kalau hijau itu menandakan risikonya itu rendah, kuning itu sedang, dan yang merah tinggi atau sangat tinggi. Oke, yang tadi SB di toko atau pasar. Masuk ke toko kan setiap hari, ya. Kita lihat setiap hari, mana setiap hari ini, ya. Berarti peluang terjadi kecelakaan itu bobotnya 6, karena setiap hari, ya. Di sini dikasih bobot 6, yaitu setiap hari peluangnya akan terjadi, ya. Maksudnya di sini kalau di bawah itu kan angka 1 yang setahun sekali, ya. Kalau setahun sekali berarti untuk terjadinya kecelakaan sangat kecil kan, berarti peluangnya tidak mungkin terjadi kita kecelakaan, ya, setahun sekali, datang ke toko setahun sekali gitu. Nah, tapi kalau teman-teman setiap hari bobotnya 6, nah, peluang terjadinya kecelakaan akan terjadi, berarti cukup potensinya cukup gitu. Nah, kemudian kita cek kalau terjadi kepleset setiap masuk ke toko, itu cederanya gimana sih? Cederanya kita lihat, ya, tingkat cederanya di sini dinilai angkanya 1, angkanya 1 berarti yang ini, ya. 1 berarti tidak cedera, kepleset jatuh tapi nggak cedera gitu. Artinya pekerjaan hanya tertunda saja sebentar, kemudian teman-teman bisa bekerja lagi gitu. Nah, apakah ini akurat? Saya tidak bisa mengatakan ini akurat atau tidak, tapi inilah yang paling mendekati akurat, ya. Kalau teman-teman ada yang punya pandangan lain, misalnya saya jatuh, saya bisa cedera, bisa patah, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi lihat dulu ke belakang, ada nggak sejarah orang jatuh di tempat tersebut sampai meninggal. Kalau nggak ada, nggak perlu dimasukin sampai meninggal. Di sini ada sampai meninggal, bobotnya 8, ya, gitu. Ya, kalau sejarahnya nggak ada, berarti bobotnya kita turunin. Nih, level turunin. Level cederanya kita turunin. 6, sampai cacat nggak? Jatuh sampai cacat? Nggak ada, oke. Turunin lagi. Angka 4. Cedera cukup parah atau medium, dan besoknya nggak bisa kerja lagi. Artinya di sini kehilangan waktu kerja, 4. Gitu. Oh, nggak ada juga. Dalam setahun ke belakang. Turun lagi, kita turun lagi cederanya, cedera ringan. Oh, oke. Mungkin bisa jadi kalau saya terpleset, terjatuh, kemudian lutut saya cedera misalnya gitu, dan perlu dikasih obat atau dikasih tindakan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, misalnya dikasih
dibersihkan, kemudian dikasih Tensoplas ya, atau dulu kita kasih obat merah, kemudian kita bisa kerja lagi gitu. Tapi sudah cedera, namanya cedera ringan gitu. Oke, disepakati oleh SBA, supervisor dan expert atau ahli 2 misalnya. Oke, kita tentukan 2 gitu ya gitu. Kalau memang 2 juga nggak ada secara data histori ke belakang, ya kita masukkan angka 1 gitu, berarti nggak ada yang cedera gitu. Artinya memang bisa terjadi kecelakaan tapi cederanya tidak ada gitu. Oke, untuk di training kali ini bolehlah kita masukin dulu angka 2 misalnya. Berarti kan peluangnya 6 karena setiap hari, kemudian tingkat cederanya S-nya itu 2. 6 kali 2 12. Nah, 12 kita lihat di sini. 6 dikali 2 kan 12, berarti 6 kali 2 12 ketemunya di M. M sini ya. Berarti M itu medium. Oke. Berarti di sini M medium. Nah, kalau hasilnya medium, berarti kita lihat M medium berarti risiko sedang. Nah, risiko sedang berarti orang bisa cedera yang setiap hari kerja di situ, masuk ke toko, bisa cedera di situ, medium atau sedang. Nah, kalau risikonya sedang atau medium, kita perlu kontrol tambahan nih supaya orang-orang itu aman. Nah, apa kontrol tambahannya? Ya, kita tambahin di sini. Ya, yang efektif, praktikal di lapangan. Tadi kan ada kontrol utama di sini, bugar, sehat, supaya kita konsentrasi, karena kita konsentrasi nggak kepleset gitu ya. Kemudian di training bahaya dan risiko tempat kerja, oh sudah. Kemudian mengenakan sepatu kerja, perhatikan semua permukaan lantai. Nah, masih ada kecelakaan juga karena severity kan 2, hasilnya medium. Wah, ini nggak boleh kalau kayak gini. Namanya tempat kerja harus dipastikan oleh pemilik tempat kerja risikonya L, low atau very low. Kalau medium berarti belum proper. Nah, kalau belum proper berarti kita harus tambahin nih kontrolnya apa. Oke, tambahin kontrolnya. Kita ketik ya di sini ya, langsung ya. Memasang tanda atau safety sign. Karena ada orang di situ, perhatikan misalnya safety sign-nya, nah, nama bacaan safety sign-nya itu perhatikan langkah Anda gitu ya, atau safety sign hati-hati, banyak orang lewat misalnya gitu ya, hati-hati ya, seperti itu. Ini kontrolnya supaya orang-orang aman, karena memang ini yang disarankan oleh pemerintah ya. Kemudian apalagi, kenapa perlu pasang tanda? Supaya orang tahu, oh di sini berarti pernah ada kecelakaan nih, pasang tanda hati-hati. Apalagi supaya orang nggak tabrakan, jalannya dibagi menjadi 2 arah. Jadi di sini supaya nggak tabrakan gitu ya, dibagi jadi 2 arah. Ini pintu masuk, sebelahnya pintu keluar, dan dipisah oleh separator atau pemisah. Misalnya seperti yang di bank itu, pemisah line gitu ya, supaya orang nggak tabrakan. Misalnya dipasang pemisah itu, sehingga jadi 2 arah, jalan 2 arah, terpisah, jalan terpisah 2 arah. Jadi jalan yang terpisah ya, gitu ya, supaya orang nggak tabrakan gitu. Itu harusnya seperti itu. Nah, kalau kontrol tambahan ini sudah dilakukan, kemudian kita cek sehari-hari, setiap hari kan orang masuk lalu lalang, ada nggak kecelakaan. Nah, kalau tidak ada kecelakaan, seminggu 2 minggu,
sebulan, 6 bulan, setahun. Nah, ini sudah jadi standar. Sudah jadi standar bahwa ini yang terbaik dan ini proper gitu. Tapi perlu kita review, kita review artinya itu kita tinjau ulang supaya ini benar-benar efektif gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Itu baru satu aktivitas masuk ke warung atau toko ya. Masih banyak lagi, masih banyak, dan semuanya perlu kita lakukan penilaian tuh. Sampai semua aktivitas kita dipastikan benar-benar aman. Itu yang proper, yang baik dan benar. Jadi tempat kerja memang harus dilakukan seperti itu, penilaian risiko supaya semua orang yang ada di situ aman. Karena itu aturan pemerintah. Gitu teman-teman, sesi training penilaian risiko. Di video ini saya cukupkan dulu. Untuk video berikutnya kita akan bahas detail satu persatu aktivitas SBA di tempat kerja, dan kita bacakan semua detail tindakan-tindakan pengamanannya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat training penilaian risiko ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam safety. Bye bye.